Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Wahidin dari dengan NPM 2275378 dari program studi D3 Manajemen Informatika 2C, jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan mengerjakan dari tugas mata kuliah Sistem Operasi yaitu Resume Video 14 yaitu Database Server, PHP Management, dan CMS Word. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama, apa sih DB Server? DB Server adalah sebuah server komputer yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan menyediakan akses terhadap basis data. Melalui DB Server, pengguna atau aplikasi dapat mengakses dan mengelola data dalam basis data melalui protokol komunikasi yang digunakan oleh DBMS. DBMS sendiri adalah Database Management System yang digunakan. DB Server memastikan keamanan, integritas, dan ketersediaan data, serta meningkatkan efisiensi pemrosesan data dalam lingkungan yang melibatkan penggunaan bisnis data yang lebih besar dan kompleks. Eh, jadi DBMS itu adalah sebuah ruang data atau pengolahan data. Lalu apa saja sih jenis-jenis DBMS itu? Jenis-jenis DBMS atau Database Management System itu antara lain ya MySQL. MySQL sendiri itu masih termasuk dalam yang saya gunakan atau saya pelajari saat ini yaitu MariaDB. Lalu ada Oracle Database, ada Microsoft SQL Server, ada PostgreSQL, lalu ada MongoDB atau Mongo Database, lalu ada Cassandra, ada SQLite, ada Redis, dan masih banyak lagi database lain. Terus apa sih fungsi DBMS? Fungsi DBMS ya sebagai pembuat dan penyimpan basis data, memanipulasi data, sebagai keamanan data, konsistensi data, dan sebagainya. Terus eh, kita langsung lanjut saja. Yang kedua ya selanjutnya PHP Admin. Bener kan sih? Ya, kalian pernah dengar nggak sih? PHP MyAdmin adalah aplikasi web berbasis PHP yang digunakan untuk mengolah dan mengadministrasikan database MySQL. Dengan PHP MyAdmin, pengguna dapat dengan mudah membuat, mengedit, dan menghapus basis data, tabel, dan kolom dalam basis data MySQL. Antarmuka, pengguna basis web yang intuitif memungkinkan pengguna menjalankan query SQL, mengimpor dan mengekspor data, serta mengelola pengguna dan hak akses. PHP MyAdmin sangat populer di kalangan pengembang web dan administrator sistem yang menggunakan MySQL. Jadi, PHP MyAdmin itu sebenarnya awalnya adalah sebuah bahasa pemrograman. Akan tetapi dia tuh lebih ke pengelolaan database. Jadi, kenapa sebenarnya masih banyak penggunaan kecuali PHP MyAdmin. Kenapa PHP MyAdmin? Yang pertama PHP MyAdmin itu mencakup semuanya. Walaupun ada beberapa banyak eh, yang contohnya sekarang itu JavaScript itu sebenarnya lebih worth it. Cuma kenapa lebih banyak digunakan PHP MyAdmin? Karena dia lebih mudah atau ya intinya lebih mudah dan eh, tidak memerlukan begitu banyak yang antara lain itu lebih rumit dari JavaScript. JavaScript lebih masuk ke bahasa pemrograman. Cuma PHP Admin tuh lebih eh, simple. Terus apa sih fungsi PHP Admin? PHP Admin ya sebagai manajemen basis data, lalu ada pengelolaan tabel, eksekusi perintah SQL, import dan ekspor data, manajemen pengguna dan izin. Ada visualisasi dan pemantauan basis data, lalu ada penyimpanan data. PHP Miner adalah sebuah alat yang sangat berguna untuk ambil basis data dan pengembang web dalam mengelola dan memantau basis data MySQL. Begitu. Lalu kita lanjut. Lalu eh, kita masuk ke CMS Word.
Apa sih CMS Word itu? CMS Word atau WordPress adalah platform content management system yang digunakan untuk membuat dan mengelola situs web. Dengan WordPress, pengguna dapat dengan mudah membuat, mengedit, dan mengelola konten situs web tanpa perlu pengetahuan pemrograman. WordPress memiliki antarmuka pengguna intuitif, tema yang dapat disesuaikan dan di plugin yang memperluas fungsionalitas situs web. WordPress cocok untuk berbagai jenis situs web dan memungkinkan manajemen konten yang mudah bagi pengguna dengan sedikit pengetahuan teknis. Jadi, buat kita itu bisa membuat web dengan mudah atau yang bisa dibilang template itu dari WordPress. Sebenarnya ada banyak jenis-jenis WordPress. Apa saja sih jenis-jenis bukan jenis-jenis WordPress ya, jenis-jenis CMS. Yang pertama yaitu WordPress ya. WordPress itu sangat populer karena banyak digunakan. Walau itu lebih terlihat spesifik atau terlihat itu eh, orang yang mau simpel menggunakan WordPress. Lalu ada Joomla. Joomla itu adalah CMS yang kuat dan fleksibel, memiliki fitur yang lengkap termasuk manajemen konten, manajemen pengguna, kemampuan multi bahasa, dan dukungan untuk pengembangan aplikasi yang kompleks. Ini masih sama saja dengan WordPress, tapi lebih simpel WordPress. Ada Drupal, ada Magento, ada Shopify, ada Wix, Squarespace, Typo3, lalu ada Blogger, Ghost. Sebenarnya ada Blogger itu lebih simpel, cuma dia tampilannya tidak sebagus WordPress. Lalu apa sih fungsi CMS? Nah, ya seperti yang kalian tahu, CMS adalah Content Management System memiliki beberapa fungsi utama, itu antara lain manajemen konten, desain dan tema, manajemen pengguna, SEO, Search Engine Optimization, atau eh, bisa lebih spesifik dengan sering dilengkapi dengan fitur SEO yang memudahkan mengoptimalkan konten untuk mesin pencari. Ini mencakup pengguna meta tag, URL yang ramah mesin pencari, pengaturan kata kunci, dan alat bantu untuk meningkatkan peringkat dan visibility website dalam hasil pencarian. Lalu ada eh, lalu itu responsif, ada manajemen media, ada blogging dan publikasi, ada static dan agility, dan e-commerce. Itu adalah fungsi-fungsi dari CMS. Jadi CMS itu ada berbagai jenis, tidak harus WordPress, tapi karena di sini kita menggunakan WordPress yang lebih simpel dan untuk pemula. Aduh, langsung saja. Selanjutnya, selanjutnya itu langkah-langkah instalasi DB server atau kita menggunakan MariaDB. Sebenarnya langkah-langkahnya sangat panjang, sangat rumit dijelaskan karena itu membutuhkan eh, langsung praktikumnya di Linux server. Nah, karena kita memakai Linux server. Yang pertama ya pasti unduh paket instalasi MariaDB dari situs resminya. Kalau misal di Linux server kita hanya perlu apt install MariaDB. Kalau ada ekstrak paket, kita kalau di Linux server itu ada perintah install paketnya juga. Jadi kita memerlukan instalasi paket. Lalu jalankan instalasi, maka kita disuruh untuk membuat konfigurasi, lalu uji koneksi di apa di Linux Ubuntu. Kita bisa mengeceknya melalui sistem CTL status MariaDB. Jangan lupa sebelum waktu konfigurasi itu ada keamanan. Kita mengatur sandi untuk membuat keamanan MariaDB karena MariaDB itu sebuah database. Jadi kita memerlukan sandi. Itu sangat penting. Ya, misalnya ya kita bisa membuat sebuah database di dalam MariaDB dengan kode dengan perintah-perintah sesuai seperti create new create database dan create beberapa perintah-perintah yang digunakan untuk membuat database di MariaDB. Eh, itu untuk versi
CLI-nya ada, GUI-nya. GUI-nya kita di PHP MyAdmin. Langkah-langkah selanjutnya gimana sih PHP? Sama saja di Linux server itu ada beberapa langkah-langkahnya. Yang pertama sudah positif untuk paket instalasi, yaitu eh, apt install PHP. Itu sebenarnya awal dari PHP-nya atau apt install PHP MyAdmin. Lalu ada ekstrak paket, di itu ada paketnya juga di PHP MyAdmin. Ada beberapa perintah paketnya. Lalu konfigurasi, ada beberapa langkah konfigurasi di PHP MyAdmin, seperti membuat password dan lain-lain sebagainya. Kalau ada pilih web server, selama proses konfigurasi, Anda akan diminta untuk memilih web server yang akan digunakan, seperti misalnya Apache 2 atau Nginx. Pilih web server yang sesuai dengan lingkungan server Linux Anda. Kalau saya menggunakan Apache 2, itu karena lebih simpel, dan saya juga sudah mempelajarinya. Lalu selesai konfigurasi, ikuti konfigurasi untuk menyelesaikan proses instalasi admin. Lalu ada konfigurasi tambahan. Setelah instalasi selesai, lakukan konfigurasi tambahan seperti mengatur pengguna dan kata sandi yang akan digunakan untuk mengakses admin. Lalu akses PHP admin melalui browser dan akses PHP admin melalui URL yang sesuai. Biasanya kita memasukkan IP/PHP admin. Lalu kita login dengan jika di Ubuntu server atau Linux Ubuntu biasanya itu eh, username masih root, itu kita bisa mengubahnya sesuai dengan keinginan kita. Lalu lanjut ke instalasi WordPress. Jadi eh, langkah-langkahnya itu pertama ya positif untuk paket WordPress. Kita bisa kalau di Linux server kita bisa eh, dengan shell ya kita bisa menginstal melalui perintah widget, lalu https slash titik dua slash wordpress .org slash latest zip. Nah, itu ada beberapa langkah berikutnya yang kita harus menginstal unzip dan mengunzipnya lagi, lalu memindahkan ke var, www, dan lokal. Lalu kita bisa menggunakan aplikasi tambahan seperti eh, FileZilla dan FileZilla. Saya menggunakan FileZilla. Kita memerlukan instalasi FSVTV. Jadi kita bisa mengakses dari melalui UI. Kita bisa mengkonfigurasi file server kita melalui UI. Lalu kita konfigurasi database, buka teman dan buat basis data kosong di server MySQL Anda untuk WordPress. Catat informasi seperti nama basis data, pengguna, dan kata sandi yang akan digunakan. Jadi kita perlu akses konfigurasi di WordPress-nya, lalu ada konfigurasi file, seperti kita membuat wp-config, ada perintah beberapa, kita mensalin beberapa teks dan membuat wp-config simple dan wp-config PHP. Lalu ada pindahkan ke direktur web server ya, yang seperti saya jelaskan tadi, pindahkan ke var eh, cd slash var slash www slash html. Lalu akses WordPress, buka browser dan akses WordPress melalui URL sesuai misalnya ya IP address slash WordPress. Lalu kita akan masuk ke konfigurasi yang tadi, membuat di beberapa perintah-perintahnya. Lalu ada konfigurasi awal, kita petunjuk untuk membuat sandi dan lain-lain. Ketika selesai, kita bisa memilih template yang akan digunakan di web server kita. Tuh. Jadi kesimpulannya hubungan dari DBM, DB Server, PHP-MyAdmin, dan CMS Word. DB Server adalah sistem manajemen basis data MySQL yang digunakan untuk menyimpan, mengolah, dan menyediakan akses ke data dalam basis. PHP-MyAdmin adalah aplikasi web yang digunakan untuk mengelola dan mengadministrasikan basis data MySQL. Dengan PHP-MyAdmin, pengguna dapat membuat, mengedit, dan menghapus basis data serta menjalankan query SQL. Lalu ada CMS Word menggunakan DB Server seperti MySQL sebagai
back end untuk menyimpan dan mengakses konten situs web seperti artikel, halaman, dan pengaturan lainnya. Dalam konten ini, PHP berfungsi sebagai alat administrasi untuk mengelola basis data MySQL yang digunakan oleh CMS Forward DB Server bertindak sebagai server basis data yang menyimpan dan mengelola data. Semata CMS Forward digunakan untuk menggunakan DB Server tersebut untuk menyimpan dan mengakses konten situs web. Jadi, itu saja resume singkat dari resume video dari saya dan beberapa penjelasan tentang eh, DB Server, PHP dan CMS Forward. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.